Kenalin dulu dong nih, nama lengkap, alamat rumah. Panjang banget. Nama gua Niklaus, gue bagian dari IFC juga. Umur gua tahun ini jalan 21, alamat rumah gua Blok FM. Siapa tahu butuh kan mau ngirim GoFood apa. Boleh. Sekarang kan malam minggu nih. Lu ada kegiatan lagi gitu selain sama kita-kita? Harusnya ada. Enggak lah, nggak ada cuy. Kegiatan gue ya cuma malam minggu cuma berkumpul dengan teman-teman seiman. Iya. Yang sekarang misalnya sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi lah ya. Kalau gue kan kuliah di Palembang. Jadi sebelum gue balik ke sini tuh sebelum pandemi tiap hari Sabtu malam minggu biasanya sama sebenarnya di gereja-gereja juga. Karena gue di sana ngajar musik. Setiap Sabtu sore gue dari kosan ke Palembang sampai sana ngajar, terus malamnya ya udah gue nginep di gereja, besoknya pelayanan kan. Soalnya cukup jauh sih kosan gue sama gereja, sekitar 45 menit lah naik motor. Gua mendapatkan sesuatu dari apa yang tadi lu sampaikan. Lu sendiri di sana ngekos, belajar hidup sendiri. Beda selama lu 9 tahun sekolah di Cibinong. Lu bener-bener kalau pulang ke rumah, mungkin kadang nginep juga kan di rumah teman lu. Pasti di lingkungan perkuliahan lu ada dong yang ngajakin lu untuk mungkin ya merepet-merepet sedikit untuk nakal, bandel, ada? Ada lah. Gimana? Malah gue pertama kali masuk ya yang disodorin ngerokok nggak sama senior ya. Ya emang kan mereka merokok, cuma gue dulu merokok, sekarang enggak. Jadi gue nolaknya kayak udah enggak bang gitu. Kayak gue ngeliat mereka ya kayak ngeliat gue dulu, kayak gue udah pernah ngeliatin. Jadi tuh kayak kalau sekarang tuh kita ngeliat Nick yang sekarang tuh kayaknya kan kayak maksudnya kan kalau kita dengar tadi ceritanya kan ke gereja hari Sabtu, ngajar musik di gereja. Di sini juga nggak jauh-jauh dari gereja. Itu yang ngebentuk diri lu sendiri kayak mentingin kebutuhan rohani lu lah, bisa dibilang gitu kan? Iya. Itu kenapa bisa begitu tuh? Ceritanya udah lama sih pak. 3 tahun gue kuliah, 3 tahun gue SMA, iya 6 tahun lalu lah, kurang lebih. Jadi dulu gue SMP tuh nakalnya minta ampun. Masa peralihan SD ke SMP deh gue mulai kenal yang namanya rokok. Karena gue anak warnet dulu kan. Gue anak warnet. Anwar. Dulu tuh lagi zamannya tuh ke warnet terus sampai malam, paket malam. Itu lagi zamannya banget. Kadang nyewa 1 komputer berdua sama saudara gua sampai pagi. Nyewa komputer ya? Iya. Maksudnya apa sih bahasanya dulu? Booking. Ya, booking. Dulu gua seneng banget main ke rumah saudara gua. Di rumah saudara gua tuh gua banyak temen juga, teman-teman saudara gua. Gua sering nginep juga di sana. Nah, karena kita nih seumuran, seiring waktu kan kita beranjak remaja nih, mulailah jiwa-jiwa rebel. Wah, terbangkit. Iya. Rebel, bukan rebel lagi. Mungkin karena lingkungan kali ya, kayak keluarga mama gua tuh orangnya ya, ini gua bukan ngejelek-jelekin, emang gua bicara fakta aja. Emang mereka tuh banyak yang perokok, banyak yang peminum. Menurut gue itu hal yang wajar ketika ada anak remaja ngelihat om atau tante-tantenya gitu atau sepupu-sepupu yang lain ngerokok kayak keren gitu, minum kayak keren. Pengen nyoba-nyoba sekali. Itu emang secara diem-diem. Karena bokap gue sendiri sebenarnya santuy, dia tuh orangnya santuy tapi ngejaga lah supaya gue nggak kayak dia gitu, supaya gue nggak jadi perokok, supaya gue nggak minum. Cuma emang karena hormon saya berlebihan pada saat itu. Kalau dilarang justru ya. Iya. Makin. Anak muda tuh kalau dilarang makin banget. Nyoba-nyoba lah di umur segitu kan. Nyoba-nyoba. Pertama tuh nggak langsung kerokok sebenarnya. Kalau SD tuh kayak kertas dibakar. Gue pertama nyoba itu, nggak enak cuy rasanya cuy. Bukan. Gue batuk-batuk bang. Itu aneh banget sih. Tapi dari situ gue mulai beli ini rokok-rokok mainan. Dulu ada dijual tuh yang ujungnya manis. Iya, permen itu ya sebutannya ya. Coklat apa bukan sih itu? Gak tau gue lupa, pokoknya itu manis. Itu tuh dijual di warung-warung kecil dulu. Dulu gue beli itu kan kayak gaya-gayaan doang.
lama kelamaan entah dari mana gue lupa, pokoknya tiba-tiba tuh gue sering ikut pergaulan pas waktu itu di tempat saudara gue di daerah situ. Pas nginep kan gue alasannya nginep nih, pengen nginep sana. Pas gue nginep di sana, gue main sama lingkungan di sana. Ya kayak gitu, tiap sore main layangan. Ntar kita nyari tempat sepi tuh, nyari tempat sepi buat kita ngerokok. Ya pertama kali nyoba takut bawa rokok tuh, takut bawa rokok. Pertama tuh kayak deg-degan banget, takut ketahuan. Ya wajar lah, lu ngelakuin hal yang buruk pertama kali kan pasti deg-degan. Lama-lama enggak, lama-lama lebih santai. iya lebih santai. Nggak tahu emang lingkungannya sih. Jadi gue juga dari umur segitu belajar ini, gue mencuri barang lah istilahnya. Serius itu? Serius, gue ingat banget, gue dulu abis main layangan, gue turun dari lapangan, dia tuh kayak high ground gitu. Bapak strategi Pro emang player, beda. pro player. Strategi. Kayak ada tebing tanah merah gitu loh. Oh, iya, Iya, paham. gue turun dari sana ada warung. Di warung itu jajanan langsung timbul gitu di gue ambil aja, orang-orangnya kagak lihat. Serius, minuman, ciki itu ke bawah sih sampai gue kesini. Kadang gue juga banyak anak-anak dari kampung bawah lah, gue ikut main juga. Kadang jalan ke depan BDB, gue pernah nyolong juga. Maaf, depan BDB. Walaupun udah tutup. Sensor. Wah ini udah ini dah dirasukin niat jahat tuh bener-bener bangkit. Itu kan peralihan lu dari pas SD SMP ya? Iya. Setelah itu nakalnya kan banyak ya? Level-levelnya. Ketika lu ngelakuin itu, apa tadi, ngerokok, Mencuri. lu berhenti di situ atau lu lebih nakal lagi ketika mengenal lingkungan SMP lu yang ternyata wah asik nih tongkrongannya? Tidak sampai situ, saudara. Tapi mengharapkan lebih, Pak. Memanjat terus kejahatan. Gue nakal banget di kelas 2 SMP sih. Itu lagi zamannya grup dance, kalau lo tahu. Wah. Grup dance, shuffle, b-boy, apalah segala macem. Komunitas dance ini latihannya kan malam, mau nggak mau ya pergaulannya juga sama. Ada yang kuliah juga. Sedangkan gue kan SMP, ya gue berusaha terlihat keren dong, kayak jadi pride deh di sana tuh. Kalau misalnya mau keren tuh lo harus kayak gini, patokannya tuh gitu, nakalnya tuh segitu baru lo keren. Jadi di situ gue merokok yang tadinya cuma coba-coba, ya gue pakai duit gue sendiri, gue beli sebungkus. Terus kalau teman-teman gue bawa minuman, gue ikut minum tanpa sepengetahuan orang tua gue itu. Dulu kan sebelum gue lulus SD, gue masih ikut sekolah minggu di lingkungan rumah gue ini. Habis sekolah minggu tuh di lingkungan rumah gue ini ada lagi yang namanya remaja Kristen. Nah di situ gue istilahnya menghilang lah dari sekolah minggu. Gue nggak ke remajanya, gue kayak ngacir kemana dulu. Pokoknya gue di situ rebelnya lah. Gue minum, ngerokok, bahkan ada di titik nyobain ganja. Udah sampai tahap itu. Iya, ini nggak tahu ya berapa banyak yang tahu tentang ini. Cuma gue inget banget itu di kebun, bawahnya kali. Kita nyobain, emang di tempat terpencil banget sih kita nyobanya, benar-benar sembunyi. Ingat banget gue dikasih kecap dulu, nggak tahu biar apa, nggak tahu lah. Pokoknya sebutannya dulu ngegele ya. Iya. FBI open. BNN. Tapi kan itu dulu gitu. Menurut gue itu sih titik ternakal gue. Dan bukan cuma itu, kalau ke keluarga gue kayak kumpul keluarga di sini, guanya di Bogor, asik dengan dunia gue, dengan dunia komunitas gue asik di sana sampai malam. Dan gue nggak ngerasain tekanan sama sekali sih dari keluarga gue. Mereka kayak ngedukung, ya mereka nganggep ini hobi gue cuy. Hobi gue saat itu tuh adalah di dance gitu loh. Dan keluarga gue ini keluarga yang suportif banget. Jadi mereka gak mikirin yang negatif lah. Mereka selalu mikir yang positif. Oh gue ini lagi latihan dance. Sedangkan guanya di sana tidak hanya latihan dance, Latihan berbagai macam latihan kejahatan. Ada pengaruh buruknya nggak, dan lu bisa ceritain? Ada pengaruh buruknya tuh dari temperamen sih ya. Gue jadi orang yang egois, gue jadi orang yang gampang banget marah. Teman-teman gue kayak Helen, Laras, Grace, Temi, itu mereka apal tuh kalau gue lagi bete. Gue bener-bener nunjukin jutek. Lagi ngumpul nih misalkan, terus gue lapar doang,
lapar doang. Kayak gue bete, jutek, gue diem, gak ngobrol sama yang lain gitu. Itu bener-bener kelihatan banget sih. Gue yakin di sini lu semua ngerasa gitu. Mungkin ada sisa-sisa yang masih ke bawah sampai sekarang. Kalau gue sering temperamen, itu sih pengaruh buruknya karena di lingkungan gue pada saat kelas 2 SMP itu, dimana gue nakal-nakalnya, ya mereka orang-orangnya tuh yang lagi nongkrong, lagi asik-asik gini, tau-tau ribut. Yang diributin masalah sepele. Maksudnya lu bergaul dengan lingkungan yang kayak gitu, secara nggak sadar tuh masuk men ke bawah di otak lu tuh terekam. Dan gue sadar sekarang yang paling ngefek ke gue tuh temperamentalnya. Terus gue dulu tuh asma, ada gejala asma, dan dampak buruknya dari ngerokok tadi gue sempet kumat lagi. Udah sempet hilang. Ngerokok sempet jadi orang yang aktif dong. Perokok aktif pak. Ini soalnya sampai asma gitu. Iya, enggak, jadi asma itu sebelum gue ngerokok. Oke. Dari gue kecil emang ada. Jadi makin parah ya. Dari gue kecil ada, terus pas gue kecil bokap sering ngajak gue berenang di ini area Tirta. Cuma nggak ketemu Bangber di situ. Iya, rumah udah ada cuy di situ. Bokap sering soalnya latihan renang kan katanya paru-paru jadi kuat kan. Bisa ngebantu. Itu emang ngebantu sih, sempet nggak batuk-batuk tuh, nggak kumat-kumat. Terus waktu gue balik dari Bogor habis capek banget lah, udah capek, ngerokok juga nggak tahu berapa bungkus di situ, kambuh lagi, sering kambuh, kayak keringetan dikit gue batuknya, wah nyokap gue tahu banget lah, gue kalau batuk-batuk sampai minum air panas, air panas lagi, makin melepuh, minum air hangat dulu, minum air hangat, pokoknya nyokap gue bahkan sampai gue kuliah pun selalu bawain yang namanya laserin, obat batuk, itu selalu ada, soalnya gue emang kadang kumat, dan puji Tuhannya sekarang udah enggak sih. Untungnya ya di pandemi lu nggak kumat. Kalau kumat ada. Ketika lu nakal, batasan apa yang lu punya sampai lu nggak berani bertindak lebih dari itu? Gue rasa pada saat itu nggak ada pak batasan gue. Jadi gue dasar firman Tuhan pun dari mana? Gue selama 2 tahun SMP dari kelas 6 lah, peralihan ke SMP sampai kelas 2 SMP, bahkan kelas 3 mungkin beberapa bulan, sepanjang tahun itu gue gak pernah ke gereja cuy, gak pernah, istilahnya gak ada dasar apa-apa yang bisa gue pegang. Ya gue gak punya batasan itu. Mungkin yang membatasi gue saat itu adalah kondisi saat itu. Misalkan gue lagi pengen nyuri sesuatu nih, terus tiba-tiba ada yang ini gak jadi. Yang membatasi gue cuma sekedar sampai hal-hal kayak gitu, atau mungkin waktu, atau mungkin gue dikasih sakit sehingga gue nggak lebih dari itu. Batasan gue cuma itu. Jadi benar-benar apapun yang masuk, maksudnya apapun yang lu lihat dan menurut lu itu nguntungin buat lu, itu lu akan lakuin. Gue lakuin. Menurut gue keren saat itu kan, gue lakuin. Respon orang tua lu gimana sih? Mereka tulis segitu doang tuh, tapi ternyata lu di luar sana nggak kayak gitu. Ada momen nggak sih dimana mereka ternyata tahu keburukan lu di balik itu semua, dan bagaimana respon mereka? Buruknya adalah gua orangnya kalau menganalisa sesuatu tuh kayak sampai jauh banget men. Jadi gua mainnya bersih banget. Gua pernah ke gap sama om gua. Jadi waktu itu lagi kumpul keluarga Natal kalau gak salah. Di kulkas itu ada minuman. Dan kita kan masih di bawah umur. Cuma kita kayak coba yuk. Lu liatin itu ya, lu liatin gue nuang. Set. Ternyata ke gap. Untungnya om ini nih santuy gitu loh. Dia bilang jangan lagi. Pernah ke gap gitu doang. Tapi kalau sama keluarga gue sendiri, seingat gue yang ngebuka itu semua. Nggak tahu mereka mungkin tahu cuma diem. Gue nggak tahu ya. Tapi gue nggak pernah merasa ketahuan gitu. Nggak pernah ketahuan. Soalnya bener-bener bersih sekali. Bersih. Kalau yang tadi yang orang tua lu, yang ternyata lu ngebuka sendiri. Gue lupa gue ngebukanya kapan, tapi kayaknya kayak lagi maksudnya setelah gue bertobat gitu, di sela-sela waktu pengakuan gue tuh kayak diselipin gitu men, yang penting kecantol gitu di otak mereka, yang penting gue mengakui lah. Responnya gimana? Nggak ada respon berlebihan. Ada yang keluar. Oh gue pernah ketahuan dulu SD cabut. Iya, SD cabut. Kelas 5. Itu gue belum merokok sih, belum apa, cuma emang pergaulan SD pada saat itu tawuran apa segala macem. Gue emang gak ikutan, gue emang paling belakang, cuma pas mereka cabut gue ikut cabut. Gue pernah ketahuan nyokap
gue pura-pura tidur, nyokap kayak sore-sore tuh mungkin kesel kali ya lihat gue, nih orang udah cabut langsung tidur lagi, udah ke gap tidur lagi, kayak mukul-mukul pakai sapu lidi tau lu, kayak gue suruh bangun. Paling ngeri gue nunggu bokap gue pulang kan malamnya, karena udah pasti ditahu, dikasih tau nyokap. Akhirnya ngobrol diskusi, iya enggak lagi, tapi malah makin parah sih. Jadi keluarga lu tuh nyelesain semua masalahnya dengan diskusi ya? Iya. Karena ya adalah sebagian yang gue dengar nakal-nakal juga ya ujung-ujungnya berhenti nakal karena dihukum gitu, kayak hukum kayak ya kalau bapak-bapak mukul anaknya kan pukul ya kan sampai jadi bekas gitu, baru tuh dia kayak gue nggak boleh nih kayak gini. Nah momen lu tuh kayak ngerasa gue kayaknya harus berhenti deh kayak gini, itu kapan tuh? Pas gue udah mulai aktif di ini remaja lingkungan kelas 3 SMP lah. Grup dance gue juga, komunitas gue mulai redup sih. Di masa-masa gue kelas 3 mau ke SMA tuh mulai redup, mulai jarang aktivitas. Jadi gue coba ikut ibadah di sini, dan kebetulan masuk juga. Gue juga bisa pakai talenta gue lah di musik, karena gue dulu kan musik banget, dance, terus berhenti tuh musiknya dance banget, baru ke musik lagi. Jadi masa-masa gua mulai mengurangi semuanya sih pas gue ikut remaja di lingkungan sini. Mungkin seiring beranjak gue dewasa kali ya, pemikiran gue juga mulai dewasa, dan sedikit-sedikit tuh masuklah firman Tuhan. Jadi gue mulai pelan-pelan tersadar gitu. Terus bokap sempet ngomong sih kayak, ya papa kasih kamu kebebasan, tapi kalau ternyata kebebasan itu disalahgunakan, gue nggak bakal dikasih kebebasan lagi gitu. Makanya itu sih jiwa gue masih pengen bebas gitu, tapi mungkin gue harus ganti caranya, nggak kayak gini. Ya maksudnya sebelum gue ketahuan, mending gue stop di situ deh. Itu kan benar-benar lu dapat lingkungan yang kayak gitu. Itu kan dari peralihan dari SD ke SMP. Nah, pada saat lu masuk ke lingkungan SMA, apakah lu mendapatkan lingkungan yang sama persis dengan dari SD ke SMP? Beda banget SMA gue. SMA tuh masa-masa paling indah bener sih. Jadi dari segi lingkungan pun rohaninya, rockrisnya lebih aktif. Di SMP tuh nggak ada gue rockris di. Jadi cuma pelajaran agama adanya. Dan itu gue cabut pelajaran agama. Nilai lu dari mana? Saya tidak tahu. Tiba-tiba 8. Iya. Pelajaran agama gue cabut. Kalau di SMA itu beda banget. Gue mulai ngurangin ngerokok. Emang gak langsung cuy, gak ada tuh kata langsung stop, gak bisa cuy. Itu kayak dari sebungkus jadi setengah, dari setengah jadi beberapa doang. Gue kalau SMP tuh kurang temen gue, kayak kurang masuk gue di lingkungan sekolah ya. Di luar sekolah, iya banyak temen gue. Tapi kalau di SMA kebalik. Di dalam sekolah justru gue ngedalamin pertemanan di situ. Kalau di luar sekolah ya gue udah ada yang dari sekolah minggu, remaja tadi. Gereja gue belum punya tuh teman-teman gereja, karena gue masuk kelas 1 SMA belum ada gereja gue. Pernah gak sih yang ternyata yang menyadarkan lo itu sendiri adalah Tuhan Yesus sendiri? Ada. Jadi pas gue kelas 1 SMA sih, gue mulai ngeliat kayak teman-teman dekat gue di lingkungan rumah yang Kristen juga, mereka tiap minggu tuh ada kegiatan pasti ke gereja. Sedangkan gue nggak ada sama sekali. Gue kayak mulai, kayaknya asik deh kalau minggu tuh balik gereja gitu. Kayak mereka apa ya, ceria banget balik dari gereja. Gue ngerasa ngiri di situ sih. Terus gue ngomong dalam hati gue tuh, pengen deh Tuhan gabung di lingkungan gereja, pengen deh gue pergi ke gereja gitu. Cuma gue gengsi, sebenarnya sih gengsi, kayak nanya-nanya, gue ikut gereja lu dong, gue ikut ini dong. Gue gengsi sih sebenarnya. Menurut gue jamahan Tuhan saat itu, dia ngejawab nggak lama kok dari gue bilang dalam hati. Tuhan ngejawab kerinduan gue, dan nggak lama dari situ dikasih, bener-bener dikasih. Gue masuk gereja kita sekarang, GPAI. Itu kerinduan gue bener-bener kayak pengen banget gitu loh, kayak ngebet banget. Tiba-tiba ada nih satu orang ngajakin gue sebut aja kali ya. Gila masa. Ya Tante Esti. Dan mungkin Tante Esti tahu kali ya gue nggak ada gereja gitu. Jadi dia ngajak gue bareng Kak Fitri juga. Kak Fitri tuh intens cuy dulu. Kayak sering ke rumah gue, tapi gue lagi di Bogor lagi main. Maksudnya ngajak gue remaja. Nah Tante Esti ini ngajak gue kan, ayo ke gereja.
di Bogor nih ke gereja tante, nanti ngelihat si Dinda Temi pelayanan. Dia bilang gitu, gue ingat banget. Gue mau lah, gue kayak langsung, wah ini nih kesempatan gue, ini momen gue nih. Gue langsung respon, iya, gue kesana. Gue bener-bener datang nggak ibadah gue, ngeliatin Dinda Temi pelayanan gitu loh, fokusnya ke sana. Iya. Tapi entah kenapa, mungkin karena gue emang udah ngebuka hati di situ, ya udah. Di situ gue sadar cuy, kayak selama ini Tuhan nih memperhatiin gue gitu loh. Selama ini dia selalu ngeliatin gue lah istilahnya. Nunggu ada satu momen dimana gue pengen berbalik. Di saat itu juga Tuhan ngangkat gue cuy. Gue ngerasain banget sih. Perbedaan apa yang lu rasain ketika lu masih di fase lu bebas banget, pergaulan lu bebas banget, dan ketika fase dimana lu benar-benar pengen ikut Yesus gitu? Yang paling jelas sih pikiran ya, mindset gue. Dulu tuh mindset gue tuh Tuhan cuma ada di gereja. Makanya gue gak pernah ke gereja dulu. Kayak gue nganggapnya tuh Tuhan gak lihat gue dong, kan gue gak ke gereja. Jadi gue ngelakuin apapun di luar sana ya terserah gue, kebebasan gue. Dan ternyata perbedaannya adalah selama ini dimanapun gue berada, Tuhan tetap ngelihat gue gitu loh. Tuhan tetap aware sama gue. Setiap langkah gue pun dia tahu gitu. Bahkan yang belum gue ambil pun dia tahu. Jadi itu sih perbedaan mindset seperti itu sih. Di saat gue sadar kalau Tuhan itu menyertai kita setiap hari, makanya kenapa lu harusnya setiap hari lu berkomunikasi sama Tuhan, bukan setiap Sabtu Minggu doang. Di situ sih perubahan pikiran deh, mindset gue banyak banget berubah semenjak gue buka hati untuk Tuhan, semenjak gue mengenal Tuhan Yesus. Pas masih nakal-nakal, sebenarnya apa yang lu cari sih? Kesenangan dan perhatian orang. Ini sih buat anak-anak remaja zaman sekarang sih Iya. yang mungkin masih labil. Salah nggak sih ketika mereka mulai masuk ke fase itu, mereka coba-coba mungkin merokok, minum-minum, mungkin ada yang sampai drugs, free sex. Salah nggak sih? Ya itu semua kan dampak karena kita udah jatuh dalam dosa. Itu semua akarnya tuh dosa. Secara umum yaitu salah. At the end itu lu merugikan lu sendiri. Dari kesehatan lu udah pasti. Jadi menurut gue yang merugikan diri gue sendiri pada akhirnya ya itu bisa dikategorikan salah gitu. Menurut gue pengenalan akan hal itu lu nggak perlu terjun ke sana men. Apalagi di zaman yang sekarang ini itu bukan hal yang tabu lagi lah. Banyak kok youtuber juga di depan kamera mereka dengan gamblangnya lu bisa searching seluas apapun di internet dampak-dampak dari narkoba, dari minuman-minuman keras, rokok. Itu menurut gue nggak perlu terjun sampai mencoba hal itu, nggak perlu. Lu bisa mengenal tanpa menyentuh hal itu, lu bisa banget di zaman sekarang. Malah kadang-kadang tuh orang anak zaman sekarang tuh pikirnya mumpung gue masih muda, bebas-bebasin dulu. No man, itu mindset yang harusnya gue ubah dulu tuh. Gue berharap banget kalau gue bisa tahu hal ini lebih cepat tuh, lu harusnya lu ganti men kalimatnya. Mumpung lu masih muda, harusnya lu kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, gitu sih. Karena menurut gua gini, kenapa orang lebih tertarik sama hal yang lebih yang dalam arti bebas ya, daripada kita kenal Tuhan kan walaupun gak terkekang tapi kayak banyak peraturan. Anak muda, gue bilang di awal, semakin dia dilarang, semakin dia pengen cari tahu gitu. Wajar sih di masa peralihan mereka tuh memilih untuk keluar dari misalkan gereja karena banyak batasan-batasan. Alasannya tuh karena mereka nggak ngerti. Anak muda tuh bukan cuma dilarang harusnya, lu harus kasih alasan kenapa nggak boleh itu, gitu loh. Kadang pengertian mungkin ya. Pengertian. Kadang anak muda tuh cuma jangan ini nggak boleh ini. Alasannya apa? Nggak dikasih tahu. Jadi ya dicoba lah. Dan pada saat dia coba dia nggak bisa baik lagi, dia udah ketagihan duluan. Harusnya edukasi itu bukan sekedar bilang nggak boleh. Lu harus jelasin itu apa, pengertiannya apa. Kayak kita misalkan nanti kita jadi pembimbing dari adik-adik rohani kita, misalkan kalau bisa kita jangan malas lah, jangan hanya ngelarang mereka, tapi ajak mereka diskusi. Ini begini loh, ini loh orang-orang yang kena dampaknya tuh kayak begini, supaya mereka ngerti. Tapi pernah nggak sih bang lu pada saat mungkin lu udah tobat nih kan, tapi di satu sisi lu kayak
gue pengen nih nyoba balik lagi. Sangat pernah Gus, sangat pernah. Keinginan untuk balik lagi itu selalu ada. Kayak berkali-kali gue diajakin, ayo ngerokok nih, ini ada rokok nih, ada rokok gitu. Masih Di, sangat muda ya. di lingkungan kuliah gue, dan berkali-kali gue kayak mikir gitu, kayaknya enak nyoba lagi nih. Maksudnya gue udah dewasa nih sekarang, pasti bisa lah gue hari ini merokok, besok berhenti lagi. Tapi saat gue mikir kayak gitu, Roh Kudus selalu kayak ngingetin gue sih, tubuh kita tahu sendiri bait Allah. Kalau gue ngerusak bait Allah, gimana Roh Kudus mau berdiam gitu, berdiam di dalam diri gue. Kebiasaan buruk pada waktu itu mungkin masih ke bawah. Nah, gitu. Berbohong, nonton video porno, temperamental tuh gue mulai bisa mengatur di tahun-tahun ini. Di tahun-tahun ini gue mulai bisa benar-benar mengontrol emosi gue. Berbohong pun gue lagi berusaha keras ngendaliin supaya buat apa sih berbohong gitu loh. Mending lu jujur, kalaupun terpaksa ya lu harus mengakuinya secepatnya men. Perlahan-lahan dan sampai akhirnya ya lu hidup transparan, lu jujur-jujur aja. Dan yang David tahu banget, gue pernah curhat juga ke dia. Gue sempet kumat nonton video porno nggak lama, tahun ini ya Fit? Apa bukan ya Fit? Tahun lalu ya? Gue tiba-tiba nge-WA dia karena gue merasa bersalah banget. Hal yang gue tinggalin udah lama tiba-tiba bangkit lagi gitu aja. Baru-baru ini juga gue baca kisah Tuhan Yesus lagi. Pada saat gue saat teduh, gue baca kisah waktu ada seorang perempuan yang ketahuan berzina, mau dilemparin batu, terus Tuhan Yesus datang. Ahli Taurat tuh mencobai Tuhan Yesus menurut kitab Musa gitu, di peraturan-peraturan di orang Yahudi, barang siapa yang ketahuan berzina harus dilempari batu. Di situ Yesus ngajarin sesuatu yang beda banget. Dia ngajarin barang siapa yang nggak pernah maksudnya yang nggak berdosa sama sekali, yang nggak pernah melakukan dosa sama sekali, silahkan dia jadi yang pertama kali ngelempar batu. Di situ nggak ada seorang pun yang ngelempar batu gitu. Dan pesan Tuhan Yesus, pergilah dan jangan lakukan dosa itu lagi. Jadi saat gue melakukan dosa dan gue menyesalinya, gue bener-bener ngejaga diri gue jangan sampai gue jatuh bangun di dalam dosa yang sama lagi. Gue pengen berubah bukan cuma di mulut, tapi hidup gue pun berubah. Karena munafik sih kalau gue bilang gue percaya Tuhan tapi nggak ada Karena bukti nyatanya nggak ada satupun segi kehidupan gue yang berubah. Nggak ada hidup yang baru, nggak ada lahir yang baru. Munafik sih. Pesan buat teman-teman sekarang, bagaimana cara lu untuk tetap stay di jalan yang benar? Dari gue sendiri, gue selalu melihat patokannya tuh ke Tuhan Yesus. Di saat gue lupa, di saat gue pengen kumat lagi gitu loh, pengen mencoba hal-hal yang gitu lagi, gue selalu back to Bible, baca lagi dari ulang kisah hidup Tuhan Yesus. Karena itu menurut gue teladan yang sempurna banget. Dia nunjukin how to be a human gitu di dunia ini. Gimana caranya lu survive, gimana caranya lu berhubungan dengan Tuhan. Di situ dijelasin banyak banget, dan gimana caranya lu supaya lu nggak mengotori tubuh lu ini yang adalah bait Allah. Di situ banyak banget gitu loh cara-caranya, kisah-kisahnya. Jadi pesan gue buat anak muda, jangan gengsi lah istilahnya. Jangan terlalu menjadi sama kayak dunia ini. Maksud gue, lu boleh berusaha tampil keren, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai lu mengejar dan mengidolakan menjadi pusat hidup lu di situ. Jangan sampai berpusat ke diri lu. Jangan sampai berpusat semuanya ke ego lu sendiri. Karena hidup ini, arti hidup ini tuh lebih dalam dari sekedar muasin keinginan kedagingan kita. Gue saranin pakai waktu lu di masa-masa muda ini buat baca firman Tuhan, pakai semangat lu buat melayani Tuhan, tenaga lu, dan pakai pikiran lu sekarang yang masih fresh untuk memperdalam lagi. Kalau lu udah tahu, yang belum tahu silahkan dicari kebenaran itu ya di Alkitab. Semuanya udah tertulis di situ. Kita tinggal baca, sekarang banyak banget media-media kayak YouTube, bahkan di TikTok pun sekarang ada remaja-remaja yang mau speak up tentang Tuhan Yesus di sana. Jangan sampai kita menjadi egosentris sehingga kita menolak orang yang menegur kita menolak ajaran di luar sana. Dan jangan lupa juga menyaring setiap ajaran yang masuk, jangan ditelan mentah-mentah. Karena waktu lu masih panjang sebagai anak muda, ya silakan hidup di dalam Tuhan.